Orientasinya bukan mencari untung, tapi memberikan manfaat. Kalau ini dihitung pakai untung rugi, barangkali perusahaan transportasi umum itu tidak untung. Tapi apa yang terjadi? Lebih banyak orang yang kendaraan umum, kemacetan bisa berkurang, polusi bisa berkurang, itu benefit. Negara memikirkan benefit. Banyak pengembang yang tidak sepemahaman dengan kami. Tapi menurut kami, kita ini dipilih untuk membuat suasana jadi adil tentram, bukan mengadil untuk pengembang besar-besar itu. Ya, kita jalankan untuk mengembalikan kewenangan itu kepada warga pemilik dan rumah-rumah susunan. Filosofi kebijakan yang disusun kolaboratif sifatnya, melibatkan seluruh sektor, tapi ada garis ideologi yang dipegang, sehingga arahnya jelas. Kemudian kedua, Anies, sebelum saya lempar ini kayak berusaha Pak Anies, nggak mau bertele-tele tapi langsung ke pokok persoalan. Jadi sebelum saya lempar ke permasalahan tanya kepada teman-teman, saya tanya dulu satu Pak Anies. Permasalahannya Bapak Anies sampaikan tadi terkait backlog, ya kan, tenaga kerja income dan non-income. Kita apa sih tidak sepakat Pak Anies juga penduduk yang non-income kan sangat besar sekali. Dan itu kurang perhatian yang mendapatkan fasilitas oleh negara karena tidak bankable sampai pada macam-macam. Nah, dari hal ini Pak Anies, saya tanya dulu satu Pak Anies berbicara teman-teman, apakah nanti itu kita butuh lembaga atau kementerian yang fokus ngurusin perumahan Pak Anies? Mungkin itu tidak ada. Langsung Pak Anies insya Allah ini jadi komitmen kita, Pak, bahwa persoalan perumahan seperti disampaikan Pak Doni tadi, bahwa bila kita menyelesaikan masalah perumahan, maka kita menyelesaikan sebagian besar dari masalah kemiskinan yang ada di bangsa kita. Bila ini berjalan, yang besar itu diwujudkan nanti dengan menerjemahkan dalam bentuk ukuran keberhasilan, waktu keberhasilan, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan, lalu itu announce publik yang kemudian dibantu oleh publik untuk mengawasinya. Dalam penyusunan kebijakan, kami berpandangan memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Menurut saya, justru menyusun kebijakan itu harus melibatkan pelaku di lapangan yang senyatanya terlibat, sehingga semua problematika lapangan itu bisa dibuatkan deregulasinya atau re-regulasinya sehingga terjadi perubahan di situ. Tapi kalau penyusunan kebijakan itu tidak melibatkan, maka kecil kemungkinan akan terjadi reform yang serius. Jadi kalau kami nanti bisa lihat kewenangan itu ada, maka salah satu pihak yang harus dilibatkan secara serius dalam penyusunan kebijakan justru teman-teman di APESI untuk membantu dalam penyusunan kebijakan. Dan memang yang pegang tanda tangan negara, tapi kontennya itu sesungguhnya harus dari para stakeholder. Nah, stakeholder ini ditemukan yang berseberangan juga, Pak. Jangan dikumpulkan stakeholder yang sama semua. Kalau sama semua sudah jadi regulasi baru berantem. Tapi kalau sebelumnya dikumpulkan, berantemnya sebelum jadi regulasi. Kadang-kadang kita itu paling cepat regulasinya keluarin, kumpulin yang sama semua. Selesai itu baru protes nanti. Gak bisa, menurut kami justru harus dibuat sehingga ada kesepakatan yang nanti ketika di lapangan dia menjadi regulasi yang kredibel. Itu kami kerjakan di Jakarta ketika kita menyusun misalnya pergub soal P3 RSS. Itu ramai sekali. Penyusunan pergubnya itu setahun lebih, hampir 1,5 tahun. Salah satu berbagai macam. Karena pengembang dilibatkan, warga dilibatkan, ahli dilibatkan, ramai berantem di situ. Ramai berantem. Apalagi aturan itu adanya cuma di undang-undang. Habis itu di bawahnya belum ada aturan-aturan lengkap ke bawahnya, Pak. Saya juga heran. Jadi urusan rumah rakyat itu aneh di rumah susun. Kok bisa ada undang-undangnya, tapi tidak ada PP-nya, tidak ada, itu tidak ada semua, kosong semua, bawah setahun. Baru di ujung kemarin keluar dari DPR, ketika kami sudah mengeluarkan pergub, perdanya juga outdated. Ini saya bayangkan, ini sebuah sektor yang ada kejagaan ini gitu. Bisa sampai tidak ada
regulasi sampai ujung, dan ketika kita menyusun itu banyak pengembang yang tidak sepemahaman dengan kami. Tapi menurut kami kita ini dipilih untuk membuat suasana jadi adil, tentram, bukan mengadil untuk pengembang besar-besar itu. Ya, kita jalankan untuk mengembalikan kewenangan itu kepada warga pemilik dan rumah-rumah susunan. Filosofi ini yang kami akan bawa, kami akan pegang. Dan kedua, soal fokus. Tadi dalam pembicaraan awal saya sampaikan, ketika kita bicara tentang backlog perumahan itu, bukan hanya jumlahnya, di mananya itu penting. Karena di mananya itu akan sangat menentukan. Tadi sambil jalan ke atas sama Pak Ketua, Pak Junaidi, beliau menceritakan berapa jumlah pengembang. Pertanyaan saya pertama, berapa Jabodetabek? Berapa? Karena secara jumlah kebutuhan yang paling banyak itu di Jabodetabek. Kemudian baru tuh tempat lain, Surabaya, Raya, dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak menjelaskan di mananya, nanti kita tidak menyelesaikan masalah. Jadi insya Allah Pak Buat, kita akan minta APSI untuk ikut terlibat. Kita minta dalam dan kami melihat peran BUMN harus dilakukan perubahan. Badan usaha milik negara adalah salah satu tangannya negara. Negara itu dua tangannya, satu birokrasi, satu korporasi. Dua-duanya menjalankan fungsi pembangunan. Karena itu, dalam pandangan negara, korporasi milik negara tidak boleh dipandang sebagai cara meningkatkan pendapatan negara. Karena pendapatan negara itu utamanya diambil dari pajak, yang kedua dari pendapatan non pajak, khususnya pada ekstraksi dan alam. Tapi yang namanya korporasi ini tugasnya bukan mencari profit, tapi menciptakan benefit. Karena itulah dia milik negara. Kalau perusahaan badan usaha milik negara itu ditekankan untuk menghasilkan profit, maka potensi konflik of interest-nya besar. Dia di satu sisi adalah negara yang merupakan regulator, di sisi lain dia merupakan market player. Dan peran-peran yang bisa dikerjakan oleh swasta tidak seharusnya dikerjakan oleh negara. Negara itu mengerjakan yang sulit dikerjakan oleh swasta. Ada sektor-sektor strategis yang memang untuk kepentingan nasional harus dipegang oleh negara. Mekanismenya korporasi. Saya beri contoh. Saya beri contoh Jakarta saja misalnya. Ketika kami mau membangun sesuatu atau mengolah sesuatu, kami pilihan mau pakai BUMD atau mau pakai birokrasi. Misalnya membangun transportasi umum, bisa dinas perhubungan yang membangun. Tapi bisa juga kami pakai BUMD, PT. Kami putuskan pakainya PT, perusahaan. Kenapa? Karena dengan menggunakan mekanisme korporasi, dia bisa berinteraksi, bertransaksi dengan fleksibilitasnya korporasi. Tapi tujuannya tetap tujuan development. Orientasinya bukan mencari untung, tapi memberikan manfaat. Kalau ini dihitung pakai untung rugi, barangkali perusahaan transportasi umum itu tidak untung. Tapi apa yang terjadi? Lebih banyak orang naik kendaraan umum, kemacetan bisa berkurang, polusi bisa berkurang. Itu benefit. Negara memikirkan benefit. Kami melihat di dalam konteks ini, penyelenggara, penyedia KPR banyak dimainkan oleh bank-bank milik negara. Bank-bank negaranya untung sekali, luar biasa. Lah kok backlognya masih 12,7 juta. Sementara akses KPR-nya masih sulit. Mereka informal sulit, mereka kerja independen sulit. Nah kalau penyelenggaranya negara, harusnya negara memberikan fleksibilitas sehingga siapa saja bisa mengakses. Kalau ini adalah banknya itu bank swasta, lain cerita. Jadi kalau bank negara itu tujuannya apa? KPI-nya itu adalah bukan untung apa tidak. KPI-nya orang-orang yang membutuhkan KPR dan mengakses bank milik negara dan mereka mendapatkan kemudahan untuk dapat. Maka harusnya ideologi itu tanyakan kepada perbankan, apakah perbankan ini sudah membesarkan yang kecil? Belum. Kalau belum, koreksi. Tapi kalau tidak ada pegangan itu Pak, dia jalan sendiri dan rasanya
yang penting nanti laporan akhir tahunnya keuntungannya meningkat dari KPR. Nah ini antrian yang mengalami kesulitan, apa solusinya? Kami mengalami di Jakarta kemarin, ketika yang mau ikut program-program kita itu kesulitan sekali. Supir yang tidak punya kontrak kerja dengan supir yang punya kontrak kerja sama-sama gajinya setara, yang satu bisa dapat KPR, yang satu tidak bisa KPR. Itu dirasakan jamak. Ini yang harus diubah. Jadi saya sependapat Pak soal fokus itu bukan hanya soal porsi perumahan persing, tapi menurut kami BUMN harus menjadi garda terdepan yang memberikan kemudahan untuk KPR itu. Ya, terakhir, apakah perlu kementerian perumahan? Jadi kami melihat Pak ada satu urusan besar yang sesungguhnya memerlukan badan atau kementerian khusus. Kita belum sampai pada fase kesimpulan apakah ini badan, apakah ini kementerian. Apa itu? Perkotaan. Harusnya perumahan itu bagian dari permasalahan perkotaan, bukan bagian dari sekedar pekerjaan umum. Dari perumahan dan perkotaan itu sebagai satu isu, satu kesatuan. Nah kami melihat perkotaan hari ini perlu ditangani khusus oleh negara. Iya sekalian. Hari ini 56% penduduk Indonesia di perkotaan. 10 tahun lagi diperkirakan 66%. Tahun 2045, 10 tahun lagi nanti 2033. 2045, 12 tahun berikutnya, itu akan terjadi 75% dari penduduk Indonesia berada di perkotaan. Kami, pemerintah negara di Indonesia, belum memiliki kementerian, badan yang khusus mengurusi perkotaan. Bagaimana kota itu harusnya dikembangkan, bagaimana transportasi perkotaan itu dikembangkan, bagaimana sistem pengelolaan limbah perkotaan itu diatur, bagaimana energi perumahan itu diatur, bagaimana distribusi energi di rumah di perkotaan diatur. Begitu banyak aspek perkotaan yang hari ini wali kota se-Indonesia itu tidak punya guideline. Hanya jawab itu wali kota tanya, Pak, bagaimana membangun kota ini? Bingung Pak, nggak punya guideline. Mana dari pusat? Tidak ada. Kalau Kementerian Desa malah ada. Tanya Pak, kepala desa, ada nggak guideline? Ada. Pengelola desa yang baik ABCD, kebutuhan desa ABC, semua yang terkait desa ada guideline-nya. Tapi kota tidak ada. Kan itu tidak ada. Kota-kota kita kecil terus, nggak jadi gede. Yang tengah terus nggak jadi besar. Kenapa? Kita biarkan market mekanisme yang membuat sebuah kota itu berkembang atau tidak. Tidak ada intervensi negara, tidak ada arahan negara. Nah itu yang kita ingin lakukan di dalamnya. Insya Allah urusan perumahan menjadi bagian integral di sini. Jadi perumahan sebagai bagian dari masalah umumnya di perkotaan. Jadi kemungkinan Pak, ini perumahan bicara perkotaan dan perumahan rakyat. Karena itulah yang menjadi satu kesatuan perumahan rakyat dan perkotaan. Tapi kami setuju bahwa ketika tidak diberikan tempat khusus, mungkin seperti sekarang. Kalau saya boleh tahu Pak Jadi, di antara anggaran PUPR itu berapa persen PU-nya, berapa persen PR-nya? Dan berapa? Saya nggak tahu. Berapa persen? 5% PR. Saya nggak tahu, jadi saya tanya. Dari menurut beliau perumahannya 10%, nggak sampai 10%, PU-nya 90%. Nah ini harus juga, karena kita pentingnya ada membangun rumah-rumah untuk tiap-tiap rakyat, Terus kemudian ruang fiskal kita terbatas. Dan saya tahu kita ngomong A, B, C, D, sementara ruang fiskal kita itu terbatas. Karena itu kami memandang untuk sebagian dari yang dikerjakan ini harus ada skema kemitraan yang baik, partnership. Dan partnership dengan siapa? Tentu dengan private sector. Tapi private sector yang mendapatkan insentif dari negara, sehingga private sectornya mau terlibat. Jadi sekalian, ini saya akan waktunya habis, saya akhiri. Tapi saya ingin sampaikan ke sekalian bahwa kebijakan yang disusun kolaboratif sifatnya, melibatkan seluruh sektor, tapi ada garis ideologi yang dipegang, sehingga arahnya jelas. Kemudian kedua, ukurannya itu jelas, bukan hanya pada angkanya, tapi waktunya.
Karena menetapkan angka itu baik, tapi tanpa waktu dia akan bisa dicapai kapan-kapan. Kemudian yang ketiga adalah wilayahnya yang harus menjadi fokus perhatian. Lalu yang terakhir, memastikan bahwa pelaku usaha di bidang perumahan rakyat dengan kebijakan-kebijakan dibuat bukan malah mengecil, tapi malah tumbuh dan berkembang, sehingga bisnis di dunia ini justru akan makin tumbuh berkembang di seluruh Indonesia. Gitu,